pagi abang kakak semuanya. Pagi. Kita lanjutkan untuk materi kita Culture Booster, keberanian mengambil keputusan. Nah, kita lihat tongkat berarti dari divisi hukum ya, jembatannya sama Mbak T. Jadi divisi hukum menceritakan bagaimana tema mereka itu keberanian mengambil keputusan dalam koridor hukum korporasi, tata kelola, dan bisnis judgment rule, di mana ada corporate law, fiduciary duty, and BGR. Next, konsep pembuktian dalam hukum acara, notoire feiten, fakta umum yang tidak perlu dibuktikan lagi, di mana ada di pasal 184 ayat 2 KUHP, hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Lalu ada notoire feiten, notoris fakta atau keadaan yang telah diketahui umum sehingga hakim tidak memerlukan pembuktian lagi dengan alat bukti formal. Contoh sederhana, api itu panas, matahari terbit dari timur. Ya, Mbak ya, bener ya, nggak dari barat ya. Minuman keras dalam jumlah tertentu dapat memabukkan. Minuman keras berarti es batu ya, mungkin ya. Catatan ahli hukum. Menurut Yaya Rahab, keadaan seperti itu dianggap sebagai hal yang secara umum diketahui masyarakat sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti formal. Kerangka hukum korporasi dalam keputusan bisnis, bisa kita lihat bahwa keputusan hukum korporasi ini ada banyak ya isinya. Ada organ perseroan, ada fiduciary duty, duty of care, duty of loyalty, business judgment rule, and evidence trails, di mana keberanian yang sah adalah keberanian yang dapat diuji dari aspek kewenangan, proses, substansi, dan dokumentasi. Next. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan dilema korporasi antara resiko bisnis dan resiko hukum, di mana resiko bisnis tidak selalu dapat dihilangkan, tetapi resiko hukum dapat dikendalikan melalui proses yang benar. Jadi gejala yang sering muncul adalah takut nih ngambil keputusan gara-gara kita takut dihukum. Oke, mungkin selanjutnya legal checklist sebelum keputusan dieksekusi, di mana legal, governance, checklist, keberanian dilindungi hukum, keberanian beresiko hukum, budaya korporasi yang dibangun, berani mengambil keputusan, tetapi pastikan legal standing, business reasonable, and evidence trails-nya kuat. Keberanian profesional dalam koridor hukum korporasi, di mana insan perusahaan diharapkan tidak takut mengambil keputusan benar, tetap profesional, tetap gigih, di mana business judgment rule, perlindungan atas keputusan bisnis yang diambil keputusan benar dengan integritas, kompetensi, dan ikatan baik menjadi kekuatan untuk mendorong transformasi dan pertumbuhan perusahaan. Nah, ini ada nih contoh dari 3 key elemen yang berhubungan nih dengan hukum atau dengan kepastian hukum, yaitu ECL. Apa sih ECL itu? Expectation, continuous learning, leaders, creative leaders, next leader. Oke, thank you. Mungkin segitu ya materi kita. Mungkin dari materi hukum tadi Mbak Tan, apa nih yang bisa kita ambil di dunia kerja kita ya, karena kita juga banyak nih berhubungan dengan hukum ya Mbak Tan. Ya, menurut saya di dunia kerja sekarang, apalagi di bidang hukum di Indonesia ini kan memang makin kesini banyak hal yang jadi abu-abu gitu ya. Jadi menurut saya sebagai perusahaan PTPN memang harus sangat berhati-hati dalam proses aksi korporasi apapun itu, karena bisa menjadikan ancaman atau bisa menjadikan itu bisa berbalik lagi gitu di kemudian hari, walaupun kejadian aksi korporasinya itu di pada tahun direksi itu menjabat gitu ya. Jadi memang harus sangat berhati-hati sebagai divisi hukum untuk melindungi apapun aksi korporasi yang dilakukan perusahaan gitu. Setuju banget. Memang hukum ini ngaruh nih, karena kalau nggak hukumnya kuat kita takut mengambil keputusan. Mungkin satu yang mau saya tambahkan, mungkin conclusionnya kalau yang dari materi tadi yang saya lihat, intinya dari divisi hukum itu mereka mau memberitahu kepada karyawan-karyawati Pamko agar dalam bekerja berani mengambil keputusan, tetapi tetap harus memperhatikan gizi yang ada. Setuju banget.
ICG, hukum, dan sesuatu yang memang kita laksanakan dengan integritas, jujur, itu akan baik bagi kita dan kedepannya juga tidak akan melanggar hukum. Terima kasih.